Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai suhu dan kalor. Jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat ya. Oh iya, sebelum kita memulai pelajaran, untuk yang belum subscribe channelnya, di subscribe dulu ya. Jangan lupa di like dan di komen serta di share sebanyak-banyaknya kepada teman-temanmu, karena belajar bisa dari mana aja. Tahukah kalian apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan temperatur atau suhu? Suhu atau temperatur adalah tingkat panas atau tingkat dinginnya sesuatu benda. Nah, selanjutnya adik-adik harus mengetahui apa itu alat untuk mengukur suhu. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Sementara jika didasarkan dari bahan pembuat termometer itu sendiri, maka termometer dibagi dua. Ada termometer raksa dan ada termometer alkohol. Nah, untuk mengetahui perbedaan termometer raksa dan termometer alkohol, adik-adik bisa melihat tabel yang Bapak sajikan di sini. Nah, silakan adik-adik baca tabelnya dengan teliti. Kemudian ada beberapa jenis termometer. Yang pertama, termometer klinis, itu berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Biasanya suhunya adalah 35 sampai 42 derajat Celcius. Kemudian termometer ruang itu untuk mengukur suhu ruangan. Biasanya 20 sampai 50 derajat Celcius. Ada beberapa satuan atau jenis skala pada termometer. Yang pertama ada skala Celcius, kemudian ada skala Fahrenheit, ada skala Kelvin, dan ada juga skala Reaumur. Setiap satuan tersebut memiliki skala hitung yang tetap. Dengan skala tersebut kita dapat mengubah satuan dari Celcius ke Fahrenheit atau dari Fahrenheit ke Reaumur dan sebaliknya. Nah, sekarang mari kita lihat jenis skala dari masing-masing derajat tersebut. Untuk skala Celcius, titik bekunya 0 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Untuk skala Fahrenheit, titik bekunya 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 212 Fahrenheit. Untuk skala Kelvin, titik bekunya 273 derajat Kelvin dan titik didihnya 373 derajat Kelvin. Sementara untuk skala Reaumur, titik bekunya 0 derajat Reaumur dan titik didihnya 80 derajat Reaumur. Dari titik beku dan titik didih keempat satuan tersebut kita bisa membuat skala untuk menghitung perubahan satuannya. Ini adalah tabel untuk mengubah satuan suhu ke satuan suhu yang lainnya. Misalnya kita ingin mengubah dari skala Celcius ke skala Reaumur. Kita gunakan skala 5/4 kali suhu derajat Reaumur. Untuk mengubah suhu dari skala Fahrenheit ke skala Celcius, kita gunakan skala 5/9 dikalikan dalam kurung derajat Fahrenheit dikurang 32. Untuk mengubah dari Kelvin menjadi Celcius, kita tinggal mengurangi derajat satuan Kelvin dikurang 273. Lalu mengubah dari Celcius menjadi Reaumur, kita gunakan skala 4/5 dikalikan dengan suhu derajat Celcius yang diketahui. Untuk mengubah Fahrenheit menjadi Reaumur, kita gunakan skala 4/9 kemudian dikalikan dengan derajat Fahrenheit yang diketahui lalu dikurangi 32. Lalu dari Kelvin ke Reaumur kita gunakan skala 4/5 dalam kurung suhu Kelvin dikurang 273. Mengubah Celcius menjadi Fahrenheit kita gunakan skala 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32. Mengubah Reaumur menjadi Fahrenheit, kita gunakan skala 9/4 dikali derajat Reaumur ditambah 32. Kemudian untuk mengubah derajat Celcius menjadi Kelvin, kita gunakan rumus derajat Celcius yang diketahui ditambah 273.
Mengubah dari Reaumur menjadi Kelvin, kita gunakan skala 5/4 derajat Reaumur ditambah 273. Nah, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal skala suhu. Air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai mendidih bersuhu 100 derajat Celcius. Perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer Fahrenheit adalah... Yuk kita coba kerjakan. Tadi yang sudah kita bahas, titik beku derajat Celcius adalah 0 derajat dan titik didihnya adalah 100. Sementara Fahrenheit titik bekunya adalah 32 dan titik didihnya adalah 212 derajat. Maka cara menghitungnya adalah 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32, yaitu 9/5 dikali 20 ditambah 32, berarti 36 ditambah 32, sehingga derajat Fahrenheitnya adalah 68 derajat Fahrenheit. Sehingga perubahan suhunya dalam skala Fahrenheit adalah suhu titik didih derajat Fahrenheit dikurangi dengan suhu awalnya, yaitu 212 dikurang 68 sama dengan 144 derajat Fahrenheit. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kalor. Yang dimaksud dengan kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Perpindahan tersebut bisa terjadi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Artinya, kalor akan berpindah dari tempat yang suhunya panas ke tempat yang suhunya dingin. Kalor akan memberikan pengaruh terhadap suatu benda. Ketika benda dipanaskan, maka benda tersebut menerima kalor. Benda yang menerima kalor akan mengalami kenaikan suhu dari suhu yang tadinya rendah menjadi tinggi. Contoh benda yang menerima kalor adalah kayu yang terbakar atau es yang mencair. Benda yang didinginkan akan melepas kalor. Dengan kata lain, benda yang melepas kalor akan mengalami penurunan suhu, yakni dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Contoh benda yang melepas kalor adalah air yang membeku atau uap yang mengalami pengembunan. Karena itulah kalor dapat mempengaruhi atau dapat mengubah wujud zat. Misalnya, berubahnya wujud benda padat menjadi benda cair. Berubahnya wujud zat padat menjadi zat cair, proses ini kita namakan dengan mencair, seperti yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan mempelajari rumus perhitungan kalor. Kalor yang diserap atau yang dikeluarkan dapat dirumus sebagai Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor dengan satuan joule dan M adalah massa zat dengan satuan kilogram dan C adalah kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurang suhu awal atau T2 dikurang T1. Nah, supaya lebih paham, kita coba mengerjakan contoh soal berikut ini. Berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 20 derajat Celcius naik menjadi 70 derajat Celcius jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius? Nah, yang ditanyakan adalah Q-nya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan angka-angkanya. Q sama dengan 2 dikali 4200 dikali 70 dikurang 20. Hasilnya adalah 420 kilojoule. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Ada 3 macam perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Contohnya panas yang berpindah pada sebatang besi. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dengan disertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Ini terjadi pada zat cair dan juga gas. Contohnya air yang dipanaskan. Panas tersebut akan menyebar seiring dengan pergerakan partikel air. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya, panas dari matahari sampai ke bumi tanpa zat perantara. Atau dengan kata lain melalui ruang hampa udara.
Tidak semua zat atau benda dapat mengantarkan kalor dengan baik. Zat atau benda yang dapat mengantarkan kalor dengan baik disebut dengan konduktor. Contohnya besi dan logam-logam lainnya. Sedangkan isolator adalah zat atau benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya kain, plastik, kayu, dan lain-lain. Pemuaian. Apakah yang dimaksud dengan pemuaian? Pemuaian adalah peristiwa bertambah panjangnya suatu benda akibat peningkatan suhu, contohnya pada rel kereta atau pada rangkaian kabel-kabel listrik. Pernahkah kalian memperhatikan rangkaian kabel-kabel listrik di pinggir jalan dari tiang yang satu ke tiang yang lainnya? Biasanya kabel-kabel tersebut dipasang secara kendur. Hal tersebut dilakukan untuk memberi ruang pada peristiwa pemuaian sehingga mencegah kabel-kabel tersebut menjadi putus. Pemuaian terbagi menjadi 3 macam, yaitu muai panjang, muai luas, dan muai volume. Masing-masing jenis pemuaian tersebut mempunyai rumus yang berbeda-beda. Seperti apa? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemuaian panjang. Untuk pemuaian panjang, kita bisa menggunakan rumus L sama dengan L0 ditambah delta L. Atau L sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Adik-adik bisa pause videonya dan dicatat rumusnya supaya lebih paham ya. Selanjutnya, mari kita coba contoh soal muai panjang. Diketahui suhu awal atau T1-nya adalah 20 derajat Celcius. Lalu suhu akhir atau T2-nya adalah 30 derajat Celcius. Panjang kabel atau L-nya adalah 2 meter. Alfa adalah 24 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah delta L-nya. Untuk menjawabnya kita gunakan rumus delta L sama dengan alfa dikali delta L dikali delta T. Selanjutnya rumus muai luas. A sama dengan A0 ditambah delta A. A adalah luas akhir dan delta A adalah perubahan luasnya. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Yuk kita coba contoh soalnya. Diketahui sebuah plat besi mempunyai luas 10 meter persegi. Berarti A0-nya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius, nah ini berarti T-nya adalah 90 derajat Celcius dikurang 30 sama dengan 60 derajat Celcius. Koefisien muai panjangnya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Tentukanlah luas plat besi tersebut. Mari kita gunakan rumus A sama dengan A0 dikali 1 tambah beta dikali delta T. Beta adalah 2 kali alfa ya. Kemudian beta adalah 2 kali alfa. Di soal diketahui alfa sama dengan 0,000012. Kita kalikan 2 berarti 0,000024. Masukkan semua angkanya lalu hitung. Lalu kita akan memperoleh luas akhir atau A sama dengan 10,0144 meter persegi. Berikutnya adalah rumus perhitungan muai volume, yaitu volume akhir atau V sama dengan V0 atau volume awal ditambah dengan perubahan volume atau delta V. Sedangkan delta V adalah V0 ditambah gamma dikali delta T. Sehingga volume akhir atau V sama dengan V0 kali dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T, di mana gamma adalah 3 kali alfa. Contoh soal, sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Di sini diketahui bahwa koefisien muai volume yaitu 3 kali alfa, yaitu 3 kali 2 kali 10 pangkat minus 5. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 5. Delta T-nya adalah 75 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius, berarti delta C sama dengan 50 derajat Celcius. Lalu volumenya 1 liter. Yang ditanyakan berapakah volume akhirnya? Kita gunakan rumus V sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 tambah gamma tambah delta T. Nah, sekarang masukkan semua angka-angkanya lalu dihitung sehingga kita mendapatkan volume akhirnya adalah 1,003 liter. Oke adik-adik, sampai di sini dulu video kita kali ini dan jumpa lagi pada video-video lainnya. Bye-bye.